Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Lubari akan menjelaskan tentang insentif dan pelengkap. Definisi definisi kompensasi. Insentif adalah kompensasi yang mengingatkan gaji produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar dan target yang telah ditentukan. Tujuan Tujuan utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan utama memberikan insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. Selanjutnya, tujuan memberikan insentif dapat dibedakan dua golongan, yaitu A. Bagi perusahaan, tujuan dari pelaksanaan insentif dalam perusahaan, khususnya dalam kegiatan produksi, adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan jalan mendorong atau merangsang agar karyawan 1. Bekerja lebih bersemangat dan cepat. 2. Bekerja lebih disiplin. 3. Bekerja lebih kreatif. B. Bagi karyawan, dengan adanya pemberian insentif, karyawan akan mendapatkan keuntungan. 1. Standar prestasi dapat diukur secara kuantitatif. 2. Standar prestasi di atas dapat digunakan sebagai dasar pemberian balas jasa yang diukur dalam bentuk uang. 3. Karyawan harus lebih giat agar dapat menerima uang lebih besar. Selanjutnya, jenis atau tipe insentif. A. Financial insentif merupakan dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja meliputi gaji-gaji yang pantas, tetapi juga termasuk di dalamnya kemungkinan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan dan soal-soal kesejahteraan yang meliputi pemeliharaan, jaminan hari tua, rekreasi, kesejahteraan, dan lain-lain. Selanjutnya, B non finansial. Ada dua elemen utama dari non finansial insentif, yaitu keadaan pekerjaan yang memuaskan yang meliputi tempat kerja, jam kerja, tugas dan rekan kerja. 2. Sikap pimpinan terhadap keinginan masing-masing karyawan, seperti jaminan pekerjaan, promosi, keluhan-keluhan, hiburan-hiburan, dan hubungan dengan atasan. Selanjutnya, insentif jangka pendek dan insentif jangka panjang. Insentif jangka pendek bonus tahunan. Rencana ini dimaksud untuk motivasi dan mengangkat para manajer terhadap target profit perusahaan. Bonus penghargaan reward memenuhi kriteria tertentu, menemukan ukuran standar penghargaan terhadap individu. Insentif jangka panjang, opsi stok, jatah saham, promotion status, opsi indeks, opsi harga premium. Selanjutnya, proses pemberian insentif. Proses pemberian insentif dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses pemberian insentif berdasarkan kelompok. B. Proses pemberian insentif berdasarkan perorangan. Selanjutnya, perencanaan insentif grup. Perencanaan bonus, program yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara karyawan dan perusahaan dalam menentukan formula dengan harapan dalam pengembangan target profit perusahaan berdasarkan basic group, kompensasi atau performa. Keuntungan dan kerugian insentif grup. Keuntungan atau kebaikan memperkuat tim perencanaan dan penyelesaian masalah kolaborasi, dapat membantu atau mendorong kesadaran dalam bekerja sama, mendorong kecepatan terhadap member baru. Kerugian atau kekurangan pembayaran insentif diukur secara profesional, tidak didasarkan pada seberapa besar usaha individu. Selanjutnya, yang terakhir, rencana insentif individu. Program insentif individu memberikan
pemasukan lebih dan di atas gaji pokok kepada karyawan. Individu yang memenuhi suatu standar kinerja, individu spesifik bonus di tempat diberikan, umumnya untuk karyawan individu atas prestasi yang belum diukur oleh standar, seperti contoh mengakui jam kerja yang lama yang digunakan karyawan tersebut bulan lalu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.